kedua sambutan kepala sekolah. Yang ketiga acara inti yaitu diseminasi budaya positif. Yang keempat lain-lain, dan yang kelima penutup. Menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai, terima kasih. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Bulan oleh Ibu Iin Krisna SPD SD. Untuk waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk hari ini kegiatan kita adalah diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Har, calon guru penggerak angkatan 11. Marilah Bapak Ibu guru, sebelum kita mulai, kita pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya, atas rahmatnya kita bisa berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat. Diseminasi untuk budaya positif ini digunakan Pak Har untuk memenuhi syarat pendidikan guru penggerak. Jadi saya mohon dukungannya dari Bapak Ibu semua, kita ikuti acara ini dengan baik karena memang guru penggerak itu pendidikannya lama dan juga banyak tugasnya. Saya mengajak juga Bapak Ibu guru semua yang belum menjadi guru penggerak, mudah-mudahan bisa mengikuti jejaknya Pak Har, karena dengan adanya pendidikan guru penggerak ini bisa merubah mindset kita, bagaimana cara kita mendapatkan jalan keluar bagi masalah-masalah kita sebagai seorang guru, bagaimana cara mengajar yang benar, bagaimana cara memenuhi kebutuhan siswa, mungkin akan kita temukan di pendidikan guru penggerak ini. Jadi monggo nanti kita dengarkan apa yang diberikan oleh Pak Har, karena Pak Har sudah berjalan 2 bulan ya Bapak ya, sudah 2 bulan mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin banyak sekali yang bisa diberikan kepada kita, jadi banyak yang bisa kita pelajari, agar nanti kita pada saat pembelajaran kita bisa menjadikan murid itu menjadi pusat dari kegiatan pembelajaran kita. Baik, terima kasih Pak Har atas kesempatan untuk kami guru-guru ini bisa belajar dari apa yang penjelasan dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan kita berguna bagi SD Bulan juga dan bisa meningkatkan pelayanan kita kepada murid-murid kita, sehingga murid-murid kita bisa merasakan dampak yang positif dari pendidikan guru penggerak. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke acara selanjutnya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Iin Krisna yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti pada siang hari ini yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Haryanto SPD. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sulis selaku pembawa acara yang memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk diseminasi budaya positif di SD Negeri Bulan oleh angkatan yaitu CGV Angkatan 11 Kota Surakarta, di mana di sini kami yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iin Krisna selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bulan yang sudah memberikan waktu dan tempatnya sehingga diseminasi budaya
budaya positif di SD Negeri Kulon dapat terlaksana. Dan yang kedua, kepada Bapak Ibu guru rekan sejawat di SD Negeri Kulon yang sudah berkenan untuk mengikuti diseminasi budaya positif pada hari ini. Langsung saja sebelum diseminasi positif kami presentasikan. Sebagai insan yang beragama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, barokah dan hidayahnya terbukti pada kesempatan siang hari ini kita semua masih dipertemukan dalam acara diseminasi budaya positif di SD Negeri Kulon yang insya Allah masih dalam lindungannya tanpa kurang suatu apapun. Amin. Langsung saja, di sini kami selaku CGB Angkatan 11 yaitu ingin menampilkan diseminasi budaya positif di SD Negeri Kulon. Nah, di sini kami memperkenalkan diri karena ada pepatah yaitu tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sayang jangan menghilang karena kasihan. Yaitu Hadianto, saya adalah CGB Angkatan 11 Kota Surakarta yang tahun 2024. Data pribadi itu kelahiran yaitu Sukoharjo tanggal 4 Mei 1991 dan alamat yaitu Jarum RT 3 RW 11 Kedung Jambal Tawangsari Sukoharjo. Dan pendidikan di situ ada SD Negeri Kedung Jambal 2, SMP Negeri 4 Tawangsari, SMA Negeri 1 Tawangsari, dan yang terakhir PGSD UT Surakarta. Unit kerja dari tahun 2010 itu saya ditempatkan yaitu di SD Negeri Kulon dan ada kontak personnya. Dan moto saya selama mengikuti guru penggerak ini adalah janganlah membandingkan hidupmu dengan orang lain karena kita lahir dari orang tua yang berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki karakteristik masing-masing. Jadi tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Nanti akan kita bahas di guru penggerak. Nah, saya muncul moto seperti itu setelah mengikuti guru penggerak ini. Karena kita tidak bisa menyamakan antara personal satu dengan personal yang lainnya. Dan mungkin kita juga tidak bisa sama dengan orang lainnya. Hanya kita bisa meniru, mengamati, dan mungkin memodifikasi. Itu di Bapak itu perkenalan sedikit dari kami. Selanjutnya, mengapa diadakan diseminasi? Tujuan dari diseminasi yaitu yang pertama, yang jelas seperti dikatakan Bu In tadi, guna memenuhi tugas akhir nyata aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Di sana nanti bahwasanya untuk tugas akhir pada modul 1 itu kita harus diseminasi budaya positif yang mengunggah tentang yaitu berbagai praktek baik dengan teman sejawat ataupun dengan orang lain. Yang kedua yaitu penyebaran budaya positif kepada seluruh warga sekolah. Nah, di sini kami tidak bermaksud menggurui, hanya kami yaitu berbagi apa saja yang kami dapatkan pada yaitu pendidikan guru penggerak Angkatan 11 yang kurang lebih kami laksanakan selama 2 bulan ini. Yang ketiga yaitu mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif. Karena moto guru penggerak yaitu bergerak, menggerakkan, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Maka di sini kami akan mengajak semua warga sekolah untuk menerapkan budaya positif yang tentunya yaitu baik untuk dunia pendidikan anak dan khususnya yaitu untuk SD Negeri Kulon. Yang keempat yaitu tujuan yang kuat, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Dan yang terakhir menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan-pembiasaan positif. Jadi nanti budaya positif itu kita berikan kepada anak sehingga nanti itu menjadi suatu hal yang terbiasa. Apabila kita tidak melaksanakan pasti ada yang kurang. Jadi seperti itu. Ya walaupun
terkadang kita harus memaksakan terlebih dahulu sehingga menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya itu nanti sudah mendarah daging dari diri kita dan diri murid-murid. Seperti itu Bapak Ibu tujuan diseminasi pada siang hari ini. Dan pengantar sedikit Bapak Ibu, ya menurut Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan bahwa sekolah itu sebagai tanah atau sawah, tempat bercocok tanam petani, sehingga guru itu harus menciptakan lingkungan yang menyenangkan, aman, dan nyaman bagi peserta didik yang berada di sana. Tidak hanya peserta didik, mungkin dari diri kita sendiri sebagai guru, kita harus merasa nyaman, aman, dan mungkin senang berada di sekolah. Dan menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik, yang kemudian murid-murid itu akan tumbuh menjadi karakter baik sesuai dari profil belajar Pancasila. Nah di sana kita itu diibaratkan suatu petani Bapak Ibu. Jadi dan murid-murid yang sekolah di SD Negeri Gilon itu diibaratkan adalah benih-benihnya. Jadi mau kita jadikan apa anak-anak itu, benih-benih itu sesuai dengan petaninya. Kalau kita merawat, memupuk, saya yakin pasti benih-benih itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang seperti yang kita harapkan. Tapi tanpa kita memberi pupuk atau misalnya merawatnya, mungkin benih-benih itu akan dimakan hama. Nah, jadi sekolah itu sebagai sawah atau sebagai ladang perkebunan, dan kita guru itu adalah sebagai petani. Murid-murid itu adalah sebagai benih-benih yang akan tumbuh. Suatu contoh ketika kita menanam contoh saja tanaman sawi Bapak Ibu. Tanaman sawi itu apabila terkena sinar matahari dengan mungkin yang ada di dalam ruangan, itu tumbuhnya juga berbeda. Jadi tergantung kita bisa merawat atau tidaknya. Oh, setiap hari mungkin kita menyirami, memberi pupuk. Nah, jadi di sana. Jadi itu sedikit pengertian ya Bapak Ibu, itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro sesuai dengan yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak. Nah, mungkin di sini tidak asing dengan Bapak Ibu guru yang mungkin sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu profil belajar Pancasila, dan mungkin setiap hari Bapak Ibu selalu menyanyikannya dengan anak-anak. Jadi mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Yang pertama, profil belajar Pancasila itu yang pertama adalah berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat gotong royong, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Itu sesuai mungkin kurikulum merdeka pada tahun ini. Nah di sini apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai apa yang dilakukannya. Jadi nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi budaya positif, suatu kebiasaan, nilai-nilai yang Bapak Ibu tanamkan kepada anak, walaupun itu nanti memaksa, tapi suatu ketika itu akan menjadi suatu kebiasaan. Contoh, bertemu Bapak Ibu guru, anak-anak mungkin berjabat tangan. Nah, sebenarnya itu hal yang mudah, tapi kalau tidak terbiasa, tidak kita tanamkan kepada diri anak, mungkin itu anak akan sulit dan tidak mau melaksanakan. Jadi itu budaya positif yang ada, yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat, bertanggung jawab sesuai apa yang dilaksanakan. Nah nanti di dalam diseminasi ini saya akan menerangkan yaitu tentang 8 hal ini.
Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar. Kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol sebagai guru. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas ataupun sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi di situ saya selama 2 bulan ini saya baru tahu selama mengikuti CGB ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya hanya tahu tugas dari Bapak Ibu guru mengajar, yang penting anak itu bisa mungkin mendapatkan nilai baik sesuai dengan KKM. Tetapi ternyata tidak hanya seperti itu. Menjadi guru harus bisa menciptakan budaya positif yang kemungkinan tadi dijelaskan adalah sesuai dengan karakter-karakter murid-murid yang ada pada SD Negeri Bulog. Nah, sebelum masuk itu ada briefing sebentar. Nah, apa bedanya Pak Yatno? Tahu kepala dengan kelapa? Bedanya apa kira-kira Pak Yatno? Kalau kepala jelas beda Ya. bentuknya aja beda, namanya beda. Kalau kepala ini kan manusia, dalam pikirannya untuk berpikir di dalam. Kalau kelapa itu jelas tidak bisa untuk berpikir, itu barang untuk cuma pelengkap masakan aja. Ya sudah, betul kata Pak Yatno. Tapi menurut saya bukan itu. Moga yang lain tahu bedanya. Bedanya ini Bapak Ibu, ini hanya permainan. Nah, kalau kepala itu digaruk dan kelapa itu diparut Bapak Ibu. Lagi, saya tadi juga bilang betul Pak Yatno. Tapi menurut saya ini kalau kepala itu digaruk dan kelapa itu diparut. Tidak sampai di sini, nah, tidak sampai di sini. Saya hanya ingin untuk konsentrasi kita saja. Misalkan Bapak bisa mengatakan, mungkin dengan nada yang cepat, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut. Bisa Pak Yatno? Bisa Pak. Ya, dengan cepat monggo menggunakan mic Pak Yatno. Ini ajaib Pak. Hadiahnya nanti ada kardus. Ada ribet loh harusnya. Kepala digaruk, kelapa diparut, berapa kali? Sampai secepatnya Pak. Ya sampai 15 kali, monggo. 15 kali. Ya, 15 kali monggo. 3 kali lah. 3 kali ya boten lah, 15 kali monggo. Pinter ini. Kepala digaruk, kelapa diparut. Semakin cepat Pak Yatno. Semua. Semakin cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut. 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 Terima kasih Pak Yatno. Tepuk tangan untuk Pak Yatno. Itu sebagai awal kita untuk konsentrasi Bapak Ibu. Jadi kami mohon untuk desiminasi budaya positif ini nanti Bapak Ibu bisa konsentrasi, dan mungkin di sini saya tadi sudah katakan di awal, di sini kita belajar bersama-sama, bukan maksudnya saya menggurui, karena saya hanya berbagi praktek baik selama saya mengikuti CGB 2 bulan ini. Langsung saja, topik yang pertama tadi adalah perubahan paradigma. Di sini ada teori kontrol, yaitu ilusi kontrol dan miskonsepsi. Nah, sebelum saya mengikuti CGB, nah miskonsepsi yang ada di dalam perubahan paradigma. Nah, saya
mempunyai keyakinan bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi apapun yang dikatakan guru, murid harus melaksanakan dan patuh. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Seperti tadi Pak Yatno mengatakan ada ribetnya, itu kan termasuk penguatan positif ya. Tapi tidak semua ribet. Nah, nanti saya jelaskan di akhir. Tidak semua ribet itu bermanfaat Bapak Ibu. Tidak semua hadiah itu bernilai positif bagi anak. Jadi tidak semua ribet, tidak semua hadiah, nah itu mempunyai nilai positif untuk anak. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik atau membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak memaksa. Jadi seperti di SD Negeri Bulan ini mungkin orang yang dewasa itu adalah Bapak Ibu guru. Jadi pemahaman saya sebelum mengikuti CGP itu adalah hak Bapak Ibu guru mempunyai hak memaksa anak. Tetapi ternyata bukan seperti itu. Lanjut, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar kata berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, saya juga baru paham bahwa berdiferensiasi itu ternyata tidak hanya ada produk, ada konten, ada proses. Jadi ada 3 pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga baru paham seperti itu. Nah, berdiferensiasi itu adalah sesuai dengan karakteristik peserta didik yang kita ajarkan. Mungkin ada yang mengumpulkan tugasnya misalnya dari produk, ada tugas secara menulis, nah itu bisa. Ada yang mengumpulkan tugas secara audio, misalnya bercerita, ada yang menulis, ada yang merekam audio dan dikirimkan lewat, misalnya kalau sekarang lewat WhatsApp. Nah, terus ada yang ketiga yaitu mengumpulkan tugas yaitu melalui website, kalau yang sekarang yaitu misalnya Google Form. Nah itu bisa. Nah itu yang dimaksud dengan berdiferensiasi. Tapi itu nanti akan kita bahas di belakang. Nah ini stimulus, respon, dan teori kontrol. Stimulus respon di sini adalah realita, kebutuhan kita sama. Tetapi di dalam teori kontrol kebutuhannya berbeda. Anak-anak di sekolah mungkin kebutuhannya sama. Sama-sama belajar, sama-sama ingin mendapatkan ilmu. Tapi di dalam teori kontrol realitanya kebutuhan mereka itu berbeda. Yang tahu adalah Bapak Ibu guru. Mungkin anak itu pandai di bidang matematika, mungkin anak itu pandai di bidang bahasa Indonesia. Sama, anak itu kebutuhannya mungkin untuk stimulus responnya sama. Sama-sama ingin menuntut ilmu. Tapi kebutuhan yang diminati anak, nah itu berbeda. Jadi Bapak Ibu guru harus bisa mengetahui karakteristik peserta didik masing-masing. Saya lanjutkan untuk topik yang kedua, yaitu adalah disiplin positif. Nah di sini kata disiplin itu berasal dari disiplina yang berarti belajar.
Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, sehingga saya menggarisbawahi bahwa disiplin positif itu adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Nah, itu tadi. Jadi menjadi suatu hal kebiasaan tanpa kita beri hadiah, tanpa kita misalnya itu beri perkataan yang baik, tanpa kita beri sogokan ataupun apapun, anak itu sudah terbiasa melakukannya. Nah, itu yang dimaksud disiplin positif. Tapi terkadang anak-anak itu mau melakukan suatu hal karena dia ingin mendapat suatu imbalan. Suatu imbalan itu tadi yang mungkin menggerakkan, memotivasi anak untuk melakukan suatu disiplin positif. Nah, jadi PR kita di sini adalah menanamkan pada diri anak bagaimana anak itu bisa melakukan sesuatu hal yang positif tanpa adanya suatu imbalan ataupun mungkin tanpa adanya suatu hukuman. Jadi nanti di sekolah itu tidak ada imbalan, tidak ada hukuman. Dulu sebenarnya saya mungkin di kelas 5 itu melakukan suatu anak yang bisa mungkin mengerjakan kita beri hadiah, tetapi ternyata itu salah. Jadi kita bisa, berarti kalau kita melaksanakan seperti itu berarti kita tidak menerapkan disiplin positif itu. Nah, jadi mulai sekarang bagaimana kita merubah, kita menerapkan disiplin positif itu entah dari diri kita sendiri ataupun dari peserta didik. Contoh saja, mungkin kita misalnya berangkat pagi itu saja. Nah, tanpa adanya imbalan, mungkin tanpa adanya hukuman dari atasan, kita bisa melaksanakan untuk berangkat pagi, walaupun karena kita presensi. Nah, itu tadi. Jadi contoh yang paling mudah adalah itu. Nah, disiplin positif itu adalah tujuan kita menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi apabila bangsa kita sudah merdeka, untuk meraih kemerdekaan itu pasti diperlukan perjuangan, dan perjuangan itu pasti dimulai dari disiplin itu tadi. Tanpa adanya disiplin itu, mungkin kemerdekaan itu juga sulit akan dicapai. Contoh saja, misalnya kemerdekaan anak saja di sekolah, kita harus bisa memberikan tempat yang aman, nyaman, dan mungkin keamanan dari peserta didik. Maka dengan itu kita juga harus disiplin. Nah, itu tadi. Jadi kita tanamkan disiplin kepada anak tersebut terlebih dahulu. Misalnya contoh berangkat tepat waktu, di dalam kelas tidak boleh makan. Nah, itu pasti anak-anak akan merdeka dengan dunianya masing-masing. Untuk selanjutnya, untuk topik yang ketiga, nanti berkesinambungan nih. Tadi pada disiplin positif ada nilai-nilai kebajikan yang dilaksanakan pada anak. Nah, apa saja nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita tidak melihat dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakang, tapi adalah nilai dari
suatu kesepakatan itu. Jadi nilai yang sudah kita sepakati bersama. Kalau profil pelajar Pancasila jelas, itu adalah nilai yang disepakati bersama. Yang pertama berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Terus di sini ada PJP, Primary Youth Program. Yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir, nilai kebajikan adalah keterampilan hidup. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang tadi. Jadi anak-anak untuk menerapkan disiplin positif tadi harus tahu tentang nilai-nilai kebajikan apa yang ada. Kalau di sini yang paling mudah adalah anak-anak menerapkan yaitu nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Biasanya. Kalau mungkin untuk yang primary youth program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, ya itu biasanya mungkin lebih secara luas. Dan keterampilan hidup itu nanti mungkin apabila anak itu sudah yang paling digunakan itu sudah berkeluarga. Nah, itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik. Untuk topik yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Mungkin Bapak Ibu juga baru memahami ini. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Tapi sebelumnya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan itu disebut kebutuhan dasar. Seluruh tindakan yang kita lakukan yang memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu 5 kebutuhan dasar manusia itu yang ada pada gambar lingkaran tersebut. Lebih jelasnya di sini. Kebutuhan dasar yang pertama adalah bertahan hidup. Pasti manusia membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan manusia yang pertama. Kebutuhan manusia yang kedua yaitu adalah kesenangan. Mungkin bisa tertawa, bisa healing, bisa bermain. Nah, itu adalah kesenangan dari kebutuhan manusia itu. Yang kedua adalah penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan mungkin kebutuhan untuk didengar. Kebutuhan yang keempat yaitu mungkin kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kami menyebutkan yaitu contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Kebutuhan yang terakhir yaitu adalah kebebasan, di mana sebagai contoh yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Itu adalah suatu kebebasan. Nah, untuk topik yang kelima yaitu adalah motivasi perilaku manusia. Di mana motivasi perilaku manusia ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi eksternal itu yang berasal dari orang lain. Mungkin kita menginginkan suatu barang, nah, untuk menggapai itu kita butuhkan sebagai contoh imbalan dari orang lain. Kita misalnya diberi hadiah ataupun mungkin diberi motivasi lewat kata-kata, nah, itu berasal dari motivasi eksternal yang berasal dari diri orang lain. Dan yang kedua adalah motivasi internal, di mana motivasi internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi berasal dari dirinya masing-masing. Misalnya kita ingin menambah wawasan dan pengetahuan sehingga kita mau mengikuti adanya sosialisasi, webinar. Nah, itu muncul dari diri kita sendiri. Itu adalah motivasi perilaku manusia. Nah, selanjutnya dalam motivasi perilaku manusia tidak lepas dari tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu adalah tidak terencana dan mungkin terjadi tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Mungkin hukuman dari Bapak Ibu guru bisa jadi bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ya, sifatnya negatif. Misalnya contoh, awas kalau dilakukan lagi nanti kamu tidak akan naik kelas. Itu adalah suatu hukuman. Atau misalnya, awas kalau dilakukan lagi nanti kamu saya suruh mengelilingi lapangan 2 kali. Nah, itu adalah suatu hukuman. Modelnya adalah paksaan, jadi dipaksa. Konsekuensi. Kalau konsekuensi pasti adalah suatu peraturan yang telah atau sudah disepakati bersama. Jadi apabila kita melanggar sesuai kesepakatan, ya konsekuensinya seperti itu. Gitu. Murid dibuat tidak nyaman dan sikap guru adalah memonitor bahwa nanti apabila ada yang berbuat salah, nah itu konsekuensi dari kita yang sudah disepakati konsekuensinya apa. Bersifat netral, lakukan apa yang saya katakan, nah sesuai dengan kesepakatan tadi, nah stimulus atau respon. Nah yang terakhir adalah restitusi. Nantinya akan kita bahas. Tadi juga nanti diterangkan di belakang adanya restitusi. Dan apakah itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki suatu kesalahan. Jadi di sini apabila seorang murid melakukan suatu kesalahan, kita sebenarnya menghukum itu salah. Tapi kewajiban kita adalah memperbaiki suatu kesalahan yang dilakukan murid agar murid tersebut tidak mengulanginya kembali. Jadi itu adalah restitusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi murid melakukan suatu kesalahan, kita hanya berkolaborasi dengan murid dan murid itu nanti yang akan mencari jalan solusinya sendiri. Jadi misalkan suatu ketika murid ada yang tidak memakai atribut, misalnya pada waktu upacara bendera disiplin. Nah, nanti kita berkolaborasi dengan murid itu, kita tidak diwajibkan untuk menghukum, tapi kita mencari jalan terbaiknya supaya besok hari Senin itu anak tersebut memakai atribut lengkap pada saat mengikuti upacara. Sifatnya yaitu positif. Apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Ya. Sifatnya adalah teori kontrol guru terhadap murid. Nah di sini
Nah, tadi adanya hukuman dan suatu penghargaan yang tadi sudah saya mungkin sedikit coba tentang penghargaan dan hukuman. Penghargaan dan hukuman itu berbeda. Dua aspek penting dalam proses pembelajaran. Penghargaan sendiri itu dapat meningkatkan motivasi dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Sementara hukuman itu dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dengan mengurangi perilaku negatifnya. Itu adalah yang sifatnya positif. Tujuan kita adalah tujuan positif, bahwa dengan penghargaan kita dapat memberikan motivasi dan memberikan rasa percaya diri pada siswa. Dan sementara dengan memberikan hukuman kita dapat mengurangi perilaku negatif yang dilakukan oleh siswa. Tapi seberapa efektifkah hukuman dan penghargaan untuk mendidik anak? Nah, setelah saya mengikuti CGB angkatan 11 ini, saya baru tahu bahwa penghargaan dan hukuman itu sebenarnya memiliki dampak kurang baik bagi peserta didik. Karena apa? Yang pertama adalah penghargaan itu merusak hubungan. Jadi mungkin di dalam kelas ada suatu murid yang mungkin bisa menjawab, Cak, sing iso jawab tak kei duit 2.000, misalnya seperti itu. Nah, suatu ketika nanti anak, hubungan dengan guru itu akan dirusak oleh penghargaan itu tadi. Jadi anak itu apabila tidak ada penghargaan, mungkin motivasi untuk belajarnya kurang. Jadi tadi. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas jelas. Nah, yang seperti saya utarakan tadi bahwa anak itu mau belajar, anak mau menjawab suatu pertanyaan apabila ada penghargaan ataupun ada imbalannya. Yang keempat, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi apabila tidak ada penghargaan, mungkin anak untuk berpikir kreativitas itu juga akan sulit. Anak mau berpikir kreatif itu hanya apabila ada suatu penghargaan atau imbalan itu tadi. Yang kelima adalah penghargaan itu adalah menghukum bagi murid yang mungkin tidak bisa. Jadi mungkin dirasa murid itu apabila dia tidak bisa menjawab, dia tidak mendapatkan suatu penghargaan. Jadi paling tidak siswa yang mungkin tidak bisa menjawab seperti hukuman bagi dirinya. Karena apa? Mungkin yang bisa menjawab itu tadi mendapatkan suatu hadiah, mendapatkan suatu pujian dari Bapak Ibu guru. Tapi yang tidak bisa menjawab tidak mendapat apa-apa. Jadi bagi anak yang tidak bisa menjawab itu adalah sebagai hukuman pada dirinya. Itu adalah penghargaan dengan hukuman. Selanjutnya topik yang kelima, topik yang keenam itu adalah 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai pendidik harus tahu 5 posisi kontrol yang ada. Nah, sesuai dengan CGP angkatan 11 ini yang saya dapatkan 5 posisi kontrol guru ini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham tentang 5 posisi kontrol guru yang ada. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, teman bagi peserta didik, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi itu adalah 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Untuk selanjutnya adalah contoh penerapan posisi kontrol tersebut. Oh, misalnya sebagai penghukum itu bagaimana, pembuat merasa bersalah itu seperti apa, dan sampai manajer itu hal apa yang dilaksanakan. Mungkin dari Bapak Ibu guru saya percaya sudah melaksanakan 5 posisi kontrol tersebut, tapi belum tahu saya masuk di posisi apa. Nah, mungkin itu. Padahal sudah melaksanakan, tapi kita belum tahu
Yang dimaksud 5 posisi kontrol itu seperti apa? Nah di sini yaitu saya ambil kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara hari Senin. Apabila pendidik itu menerapkan posisi kontrolnya sebagai penghukum, pasti anak yang tidak memakai atribut tadi disuruh lari mengelilingi lapangan 2 kali putaran. Itu apabila guru sebagai penghukum. Tetapi apabila guru itu sebagai pembuat merasa bersalah, pasti guru akan melaksanakan, yaitu sudah berapa kali diberitahu, kenapa kamu selalu membuat kecewa bapak ibu. Jadi paling tidak anak itu dibuat merasa bersalah dengan kata-kata bapak ibu guru. Bapak ibu guru kecewa terhadap kamu. Nah, karena kamu sudah beberapa kali diberitahu, masih saja tidak menggunakan atribut secara lengkap. Nah. Terus apabila bapak ibu guru menjadi teman bagi yang membuat kasus tersebut siswa yang tidak memakai atribut itu, pasti melaksanakan yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah lain kali jangan diulangi kembali. Jadi seolah-olah kata-kata sebagai temannya. Jadi itu. Posisi yang keempat, apabila bapak ibu guru sebagai pemantau, dan itu yang dilaksanakan adalah kamu melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Disuruh membeli atribut dan jangan diulangi kembali. Itu adalah apabila bapak ibu guru menjadi posisi di pemantau. Nah biasanya sering saya mungkin mengawasi ataupun mungkin beberapa pengalaman, bapak ibu guru adalah bertindak sebagai manajer, di mana pasti pertama kali yang dikatakan itu adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, tuh. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, itu kalau bapak ibu guru sebagai posisinya sebagai posisi kontrol pada manajer. Jadi 5 posisi kontrol itu adalah tindakannya berbeda-beda. Dan mungkin bapak ibu semua sudah melaksanakan, hanya belum tahu. Saya itu ternyata berada di posisi penghukum, teman ataupun manajer. Jadi itu. Dan saya mengetahui tentang posisi kontrol guru, 5 posisi kontrol itu juga baru pada pendidikan calon guru angkatan 11 ini. Dan selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Nah biasanya bapak ibu guru adalah melakukan posisi sebagai manajer. Posisi yang dilakukan guru karena posisi ini mengajak murid untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain dengan murid memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi bersama-sama untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilaksanakan. Murid akan lebih mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya nanti menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, terutama bagi warga sekolah. Nah, topik yang ke-7 yaitu adalah keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Jadi di sini peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda, Bapak Ibu. Terkadang mungkin di tahun-tahun kemarin saya itu masih membuat peraturan kelas 5, tetapi ternyata itu salah. Yang betul adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, sebagai contoh ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Itu bukan keyakinan, tapi peraturan.
karena sudah tercantum pada peraturan polisi seperti itu. Bukan keyakinan. Kalau keyakinan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Tetapi kalau itu kita kan tidak menyepakati, gue sekian gue maka sepeda motor tidak menggunakan helm, mungkin kan seperti itu. Tapi itu adalah suatu peraturan. Jadi antara peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Nah, akan lebih paham lagi bahwa di sini saya menggarisbawahi bahwa keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh murid bersama guru untuk memandu perilaku dan interaksi yang ada di dalam kelas. Itu maksud dari keyakinan kelas. Nah, sedangkan peraturan itu biasanya dibuat oleh guru yang bersifatnya hanya satu arah. Jadi sehingga guru itu adalah peraturan. Tapi kalau kita buat bersama murid, kita sepakati bersama murid, kita diskusikan bersama murid, itu adalah keyakinan kelas. Nah, di sini untuk tahun ini dengan kelas 5 saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas. Nah, mungkin di kantor juga banyak kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kita tinggal mungkin unduh langsung nge-print. Tapi ternyata tidak seperti itu. Ya, keyakinan kelas itu adalah nilai yang sudah kita sepakati bersama dan nantinya akan kita laksanakan bersama-sama. Nah, di sini langkah pembentukan keyakinan kelas itu yang sudah saya laksanakan pada kelas 5 di SD Negeri Kulon. Yang pertama adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Langkah-langkah awal yang bisa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Nah, di situ siswa-siswa kelas 5 itu saya suruh menulis pada post-it. Pengenmu belajar di kelas 5 itu belajar yang seperti apa? Keyakinan apa yang kamu minta untuk menjadi suatu kesepakatan bersama di kelas 5? Jadi itu. Setelah anak-anak sudah menuliskan entah satu kalimat, entah dua kalimat, ada yang misalnya belajar santai, ada yang misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya tidak boleh jangan makan di kelas, seperti itu. Nanti akan kita tempelkan bersama. Yang kemudian langkah yang kedua adalah membahas keyakinan yang telah ditulis. Jadi akan kita bahas keyakinan-keyakinan apa yang sudah ditulis oleh murid-murid kita. Yang ketiga, memilahkan keyakinan kelas. Kita pilahkan mungkin dari satu siswa dengan satu siswanya, ada yang mungkin kata-katanya sama, ada yang mungkin berbeda, kita pilah-pilahkan. Yang keempat adalah mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Nah, di sini maksud dari kalimat positif itu adalah contoh. Di sini yang sudah menjadi kesepakatan kelas 5 di Negeri Bulan adalah jagalah kebersihan di kelas dan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Itu contoh dari kalimat positif. Kalimat negatifnya apa? Nah, suatu ketika murid misalnya janganlah membuang sampah sembarangan. Kata janganlah itu adalah kalimat negatif. Harus kita rubah dulu menjadi kalimat positif. Misalnya contoh jagalah kebersihan di kelas. Nah, itu menjadi kalimat positif. Tapi kalau janganlah datang terlambat, itu sebenarnya salah, itu karena kalimat negatif. Kalau di sini adalah datanglah tepat waktu. Nah, itu adalah suatu kalimat positif. Nah, setelah kita bersama-sama mengubah menjadi kalimat positif, yang terakhir adalah menyepakati keyakinan kelas tersebut. Jadi kita sepakati bersama, kita lakukan bersama, konsekuensi apabila kita tidak melaksanakan apa, karena itu yang kita buat bersama-sama, jadi harus kita laksanakan bersama-sama.
sebagai contoh itu yang sudah saya laksanakan di kelas 5. Jadi anak-anak bisa menuliskan keinginannya belajar di kelas itu seperti apa. Jadi kita sebagai pendidik tahu, oh anak-anak itu pengennya belajar ada misalnya setiap 1 minggu sekali belajar di luar kelas, nah, seperti itu contoh. Jadi kan seandainya kita nanti tahu keinginan anak-anak itu seperti apa, nanti kita mengajar juga akan lebih mudah. Jadi kita harus tahu karakter dari peserta didik itu masing-masing. Nah, selanjutnya, ini adalah topik yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana mungkin dari Bapak Ibu guru segitiga restitusi adalah hal yang baru. Guru yang berperan sebagai manajer itu menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi suatu masalah, suatu kasus yang tadi mungkin sudah diaturkan Bu Iin, ada beberapa kasus. Nah, dengan segitiga restitusi ini nanti kita bisa selesaikan. Misalnya suatu masalah yang ada di sekolah, kita tidak boleh menghukum, kita tidak boleh memberi penghargaan tadi, tapi kita harus melalui segitiga restitusi tadi. Nah, di sini restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Tadi sudah saya jelaskan bahwa disiplin positif menanamkan pada diri anak untuk melakukan hal yang positif agar anak itu menjadi suatu kebiasaan. Nah, dengan itu proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu adalah bagian dari segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan, ada menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah dalam segitiga restitusi, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Jadi mungkin anak itu apabila membuat suatu kesalahan, itu adalah anak itu belajar menjadi yang lebih baik. Tidak semata-mata anak membuat suatu kesalahan itu karena memang betul-betul dari diri pribadinya masing-masing. Tapi mungkin terkadang anak itu membuat suatu kesalahan adalah sebagian dari proses belajar, dari yang mungkin tidak tahu menjadi tahu. Oh, bahwa ini salah. Nah, anak melakukan itu mungkin dia tahu kalau itu adalah suatu kesalahan. Yang kedua adalah menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Nah, jadi mungkin nanti anak membuat suatu kesalahan gagal, menjadi menuju untuk sukses. Jadi kesalahan itu tidak harus dilaksanakan anak untuk gagal, tapi terkadang akan mencapai suatu kesuksesan tadi. Yang selanjutnya adalah jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kita tidak boleh menjatuhkan orang yang mungkin membuat suatu kesalahan. Jadi suatu kesalahan itu harus kita motivasi untuk menjadi lebih baik tadi. Dengan cara ya tadi kita stabilkan identitasnya. Pernyataan yang ada yaitu satu, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Karena mungkin dari hal yang tidak tahu menjadi hal yang tahu tadi. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu contoh-contoh pernyataan pada menstabilkan identitas.
Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Karena ke dalam kasus itu tadi anak melakukan suatu kesalahan, kita harus validasi terlebih dahulu. Dengan cara apa? Yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus tadi yang di depan tadi, respon menjadi proaktif. Jadi validasi, menanyakan, kok iso melakukan kesalahan itu tadi? Meregani apa? Apakah penyebabnya? Jadi itu, kita harus memvalidasi terlebih dahulu. Mengenal dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu dan mengakui kebutuhan murid. Orang murid melakukan suatu kesalahan, ya kebutuhan apa tadi yang mungkin dibutuhkan oleh murid tersebut. Jadi masih berkesinambungan tentang 5 kebutuhan murid tadi. Kita harus tahu anak itu melakukan suatu kebutuhan, melakukan suatu kesalahan, kebutuhan murid apa yang mungkin dia lakukan. Selanjutnya yaitu pertanyaan atau pernyataan itu disampaikan dengan nada yang tidak menghakimi atau memojokkan. Di situ ada pertanyaan, kamu bisa bertindak lebih gegabah lagi dari ini? Ini contoh-contoh pertanyaan yang mungkin bisa dilontarkan kepada murid. Kamu bukan melakukan tanpa alasan tertentu. Kamu melakukannya karena suatu hal yang penting. Mungkin kamu bisa mempelajari sesuatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Dan langkah yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Yang jelas, anak melakukan suatu kesalahan pasti ada penyebabnya, ada motivasinya. Motivasi apa yang dilakukan anak sehingga anak melakukan suatu kesalahan. Saat perilaku tervalidasi dan identitas itu sukses setelah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kembali ke keyakinan kelas. Jadi kita harus mengingatkan, padahal kita sudah membuat suatu keyakinan, kenapa anak tersebut melanggar keyakinan tersebut. Jadi itu adalah menanyakan kembali keyakinan yang sudah kita buat di kelas tadi. Sebagai keluarga atau yang ada dalam kelas, apa yang kita yakini, nilainya apa yang telah kita sepakati, nilai-nilai apa gambaran ideal bagi kamu, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Itu tadi. Ya, ini kemarin saya sudah mempraktekkan tentang skenario segitiga restitusi. Mungkin Bu Ida bisa membacanya. Pada hari Senin saat pelajaran IPAS, kelas 5 diberi tugas oleh Pak Haryanto untuk dikerjakan di buku tugas dan dikumpulkan. Karena bertepatan hari itu juga, Pak Haryanto mendapat undangan ke dinas. Setelah pulang dari dinas, Pak Haryanto mengecek tugas murid-murid. Dan ternyata hanya ada 27 siswa yang mengumpulkan. Dan masih kurang satu, yaitu Nara. Bel istirahat berbunyi kemudian Pak Haryanto memanggil Nara. Terima kasih. Nah, itu adalah contoh skenario kasus segitiga restitusi yang saya lakukan di kelas 5. Nah, bagaimana kita melakukan segitiga restitusi itu? Yang pertama adalah kita harus bisa menstabilkan identitas terlebih dahulu. Tuh, contoh adalah kata-kata yang saya laksanakan. Sebenarnya ada videonya, tapi mungkin videonya itu lebih dari 20-an menit. Jadi itu hanya saya singkat bahwa menstabilkan identitas. Yang pertama itu saya memanggil Nara
untuk ke ruangan. Nah, di mana yang kata-kata menstabilkan identitas itu adalah yang saya beri tanda panah. Ya, benar. Dan di sini Pak Har tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi di sini kita akan mencari supaya Mbak Kinara bisa mengumpulkan tugas. Jadi itu adalah menstabilkan identitas. Jadi bagaimana cara kita mencari solusi untuk murid yang sudah melakukan kesalahan itu tadi supaya bisa memperbaiki kesalahannya tersebut. Itu adalah contoh menstabilkan identitas, langkah yang pertama. Dan langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Di situ saya memvalidasi tindakan dengan, bolehkah Pak Har tahu mengapa Mbak Kinara tidak mengumpulkan tugas? Jadi kita harus menggali kenapa anak tersebut bisa melakukan suatu kesalahan tersebut. Jadi misalnya contoh itu ada alasannya tidak selesai ataupun mengantuk dan capek karena mungkin begadang bermain HP. Jadi pada saat di sekolah dia mengantuk sehingga pekerjaan yang harusnya dapat diselesaikan dan dikumpulkan dia tidak bisa menyelesaikan. Dan penerapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pak Har untuk pemaparan materinya yang begitu luar biasa. Untuk acara yang selanjutnya yaitu lain-lain berupa umpan balik atau tanya jawab. Monggo saya persilakan untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan kepada Pak Har. Monggo siapa? Oke, Pak Ari, silakan Pak Terima Ari. kasih waktu yang diberikan dosen. Sebelumnya mau tanya Pak Har tentang keterkaitan ataupun korelasi. Tadi disiplin positif kan kesadaran pribadi ya, bisa menangkap tidak ada reward and punishment. Kemudian institusi menghukum siswa itu salah, reward nanti bisa meretakkan hubungan atau membuat hubungan itu menjadi kurang baik. Nah, padahal dalam praktek kenyataannya dan di kalangan ahli pun tentang reward dan punishment ini masih berlaku hingga sekarang, karena itu efektif untuk pembelajaran siswa. Nah, biar bisa match ataupun sinkron itu penerapan pada KBM yang direncanakan bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tanya jawab apa saja. Ya, terima kasih Pak Ari. Pertanyaan tentang ribet dan mungkin hukuman. Nah, untuk sepengetahuan kami dalam kurikulum Merdeka, karena dalam kurikulum Merdeka itu adalah pembelajaran yang kita menghamba kepada murid. Jadi tidak ada anak yang mungkin pandai, tidak ada anak yang mungkin tidak bisa. Tetapi anak itu adalah sesuai dengan karakternya masing-masing. Jadi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara tadi, bahwasanya kita harus bisa mengetahui karakter anak didik kita sendiri. Jadi mungkin anak itu pandai di dalam matematika, anak itu bisa di bidang bahasa Indonesia, tetapi mungkin ada yang kurang pandai, tapi di dalam segi olahraga dia bisa. Jadi mungkin menurut saya dari pembelajaran saya di dalam CGP, untuk hukuman, untuk reward itu ditiadakan karena anak itu sesuai dengan karakternya masing-masing, sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi untuk reward dan hukuman itu dihilangkan, jadi sesuai karakternya masing-masing. Mungkin hanya itu Pak Ari yang dapat saya sampaikan. Kalau mungkin kurang nanti saya bisa bertanya dengan CGP yang lainnya. Terima kasih Pak Yarna untuk sarannya dan sedikit apa ya, seperti
masukan, masukan untuk Bapak Haryanto dan untuk Bapak Ibu guru semua. Terima kasih. Sekian ya Pak. Sekian diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Haryanto. Semoga ilmu yang telah diberikan Pak Haryanto ini dapat memberikan pengalaman yang baik untuk kita semua, sehingga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk mengajar anak-anak, mencerdaskan anak bangsa. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup. Marilah acara pada siang sore hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada